berkaitan dengan mempelajari sejarah, mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu itu, berkaitan dengan 3 ayat tadi, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, dalam sebuah sabdanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuldagul mu'minu min khujril wahidin marratain. Orang-orang mukmin itu tidak boleh dan tidak akan terperosok 2 kali pada satu lubang yang sama. Jadi hanya keledai saja yang kalau terperosok ke lubang, besoknya keperosok lagi. Mukmin dilarang terperosok di lubang yang sama. Pelajaran Turki ketika menerapkan sekulerisme tidak berhasil, jangan sampai ditiru oleh Indonesia. Sebab di Indonesia banyak juga orang yang menghendaki agar Indonesia juga menjadi negara sekuler. Ketika rancangan undang-undang KUHP belum disahkan, itu banyak orang yang berjuang agar kehidupan Saman Leven, hidup bersama sebagaimana suami istri, tidak dalam ikatan pernikahan itu tidak dikualifikasikan sebagai pidana. Mereka memperjuangkan agar orang-orang yang sudah dewasa, sudah 21 tahun lebih, mereka senang perempuan dan perempuan senang laki-laki itu, lalu dia melakukan hubungan suami istri dan hidup sebagaimana layaknya suami istri, lalu dia hidup dalam satu rumah, itu tidak dikenakan sanksi pidana. Nah, ini sekuler ini. Ini sekuler ini modelnya begini. Jadi agama tidak boleh ikut campur dalam bermasyarakat, bernegara, pemerintahan. Enak betul. Kalau Indonesia menganut ideologi sekuler, maka ketika menjadi pejabat, karena agama tidak boleh ikut campur di situ, maka korupsi tenang-tenang saja. Betul? Betul? Makanya la yuldagul mu'min min khujril wahidin marratain. Mukmin tidak boleh terperosok dalam 2 lubang yang sama. Kalau pengajinya neraka surga, ya sudah banyak. Ini tadi untuk meningkatkan dan menghilangkan kebodohan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan ulama banyak yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu isinya 2/3 itu sejarah. Dari mulai Nabi Adam, lalu kemudian nabi-nabi yang lain, ada Nabi Musa, ada Nabi Ayub, ada Nabi Yusuf, ada kaum Saba, ada Nabi Ibrahim, banyak. Sehingga kemudian ulama setelah melihat dan mentadaburi Al-Quran, beliau mengatakan bahwa Al-Quran 2/3 kurang lebih isinya itu sejarah. Ada hukum, jadi dari mulai akidah, lalu kemudian syariah, lalu kemudian akhlak, lalu kemudian yang terakhirnya itu sejarah atau kisah-kisah. Ada Bani Israel yang sering dibacakan oleh imam kita itu soal masalah nyembelih sapi. Wah, itu berulang-ulang kalau menyembelih sapi itu dibacakan ketika menjadi imam. Sapinya sapi yang kayak gimana? Oh, sapinya yang begini. Nah, itu tingkah laku Bani Israel itu begitu. Hadirin rahimakumullah,
Imam Suyuti di dalam kitab Itqan fi Ulumil Quran. Jadi Itqan fi Ulumil Quran itu adalah kitab yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Ayat mana yang pertama diturunkan, ayat mana yang terakhir diturunkan, surat ini diturunkan di mana, surat ini diturunkan di mana, lalu kemudian berapa jumlah ayatnya dan lain sebagainya, itu ada di Al-Itqan fi Ulumil Quran. Imam Suyuti mengatakan, annal qisasu fil Qur'anil Karim tasghuru khayyizan kabiran min ayatihi hatta inna ba'daha qad yushakkilu khawali thulutsayil Qur'an. 2/3. 2/3. Makanya jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Karena ternyata sejarah juga, Al-Quran juga mengemukakan sejarah 2/3 lebih. Alhamdulillah.